karena menjumpai di tembok kamarnya itu di sebelah kandang itu sudah ada cap telapak tangan dengan darah. Dan itu bukan cuma satu, itu banyak banget. Jadi di temboknya itu ada cap tangan dan itu seperti berjalan ke atas. Telapak tangannya itu menuju ke atas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudut malam sudah mencapai 1000 subscriber. Hore, tepuk tangan. Oke, jadi saya itu seneng banget ya. Terima kasih yang buat subscribe, yang selama ini itu setia nontonin terus setiap konten atau cerita yang berada di channel Sudut Malam. Akhirnya bisa juga nembus 1000, alhamdulillah. Semoga nantinya semakin meningkat ya, semakin bertambah. Oke, sebelumnya saya ini meminta maaf dulu, soalnya saat ini di daerah saya itu hujan terus setiap hari. Dan akhirnya saya itu sampai bingung kapan bikin kontennya, karena rumah saya itu nggak ada ternitnya. Jadi kalau hujan itu berisik banget, kedengeran terus. Jadi makanya di episode kali ini kalau ada suara hujan, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi daripada saya itu tidak upload sama sekali. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pengalaman yang dikirimkan lagi oleh salah satu subscriber. Dan ini adalah merupakan pesugihan, dan pesugihan ini dilakukan oleh juragan peternakan ayam. Jadi orang ini itu mempunyai banyak peternakan ayam, tetapi ternyata dia itu menggunakan pesugihan. Nah, tetapi seperti biasanya, sebelum kita menuju ke videonya, ayo kalian absen dulu, kalian tulis nama kalian itu siapa dan datang dari mana, biar saya kenal sama kalian semuanya. Dan seperti biasa juga, saya berharap semoga subscriber-subscriber saya semuanya dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Ayo, tulis amin. Ini doa yang baik buat kita semua. Oke, kita lanjut aja ya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Sebut saja namanya Ahmad dan Warno. Mereka ini adalah kakak beradik. Mereka itu bekerja di peternakan yang saya ceritakan di awal tadi. Tugas mereka ini selama di peternakan, mereka itu harus menjaga ayam. Jadi ketika ayam itu baru saja tiba ke kandang itu, mereka satu malam itu full nggak tidur sama sekali. Mereka berdua ini sudah bekerja selama 3 tahun di peternakan tersebut. Selain di peternakan itu, bos mereka ini memiliki 4 peternakan lagi. Berarti totalnya peternakan milik dari bos si Ahmad dan Warno ini ada 5 peternakan. Dan juragan mereka tuh, bos mereka ini kaya banget. Rumahnya ini itu lantai 2 dan dia juga memiliki 4 mobil. Dan bosnya mereka ini ke anak buahnya itu benar-benar apa namanya ya, care banget, peduli banget. Bahkan semua pekerjanya dia itu diberikan inventaris berupa motor. Jadi semua pekerjaannya itu diberikan motor satu-satu. Pokoknya ini juara banget, juragannya itu apa namanya baik banget sama si karyawannya. Dan ketika panen pun semua warga yang berada di situ itu selalu dibagikan ayam-ayamnya, diberikan ayam-ayamnya oleh juragan tersebut. Dan warga di situ pun tahu bahwasannya bos itu tuh emang baik banget, semua warga ini tahu. Ketika pada saat mau lebaran atau menjelang di bulan Ramadan, dia itu selalu menyantuni anak yatim yang berada di komplek tersebut. Di suatu waktu, si Ahmad ini berpamitan kepada si Warno, dia itu akan pulang. Dan di sini si Warno jadi sendirian kan. Warno itu benar-benar dia nggak tidur karena dia nungguin si Ahmad. Kebetulan si Warno ini, dia itu penakut banget. Dan hingga pada jam 2 malam, ini benar-benar si Ahmad malah nggak pulang ke situ, nggak pulang ke kandang. Di sini Warno itu gedeg banget sama si Ahmad. Ini yang membuat si Warno ketakutan karena Warno ini mendengar dari cerita warga setempat di situ loh. Jadi awalnya tempat yang dijadikan kandang ayam itu angker menurut dari warga sekitar. Tetapi alhamdulillahnya si Warno ini belum merasakan ada kejadian aneh ataupun dia melihat sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi si Warno ini tetap saja takut karena mendengar cerita-cerita dari warga setempat. Dan disinilah Warno itu mencoba merubah pikirannya menjadi pikiran yang positif. Dia itu nggak mau kepikiran sama itu. Jadi di tempat kandang ayamnya itu ada sebuah kamar. Itulah yang digunakan untuk tidur para pekerjaannya atau si Ahmad dan si Warno.
Dan di situ fasilitasnya juga lengkap banget. Ada televisi, ada salon. Bahkan Warno itu pada malam hari itu, pada saat si Ahmad tidak pulang lagi kandang, dia itu karaokean. Dia tuh benar-benar mencoba menutupi rasa takutnya. Jadi biar dia itu lupa bahwasannya dia takut, dia akhirnya karaokean. Singkat cerita, akhirnya si Warno ini udah ngantuk banget dan itu udah sekitar jam 3 pagi atau jam 3 dini hari. Akhirnya Warno ini memutuskan untuk tidur. Dia pun langsung menutupi dirinya itu dengan selimut karena kebetulan di daerah itu adalah daerah yang dingin. Ketika Warno ini udah ngantuk banget, tiba-tiba saja dia itu mendengar suara rengekan atau tangisan perempuan. Karena si Warno ini udah ngantuk banget, tapi di sisi lain dia itu belum terpejam matanya, jadi dia itu agak setengah sadar gitu loh. Dia itu mikir, wah ini beneran gak sih suara orang nangis? Apa cuman perasaannya dia aja? Akhirnya dia itu tetap memutuskan untuk tidur. Dia udah buang pikiran ketakutannya dia itu. Udah tidur. Dan tiba-tiba ketika dia tidur, dia itu merasa belum lama dia terpejam, tapi dia itu masih bisa merasakan itu seperti ada tangan yang memegang meraba-raba badannya. Dan di sini Warno tetap positif thinking aja gitu, karena dia udah ngantuk berat. Tetapi kelama-kelamaan itu rasanya itu semakin, wah kok ini langsung menjalar ke anggota tubuh yang lain. Bahkan kakinya si Warno ini dipegang. Dan terasa banget, dingin banget. Lalu di sini Warno akhirnya membuka matanya. Dia itu ngantuknya jadi hilang seketika gitu loh. Dia membuka selimutnya dan di sini dia itu kaget banget. Ternyata di balik dia, di sebelah dia tidur, itu ada pocong. Di sini benar-benar Warno itu menjadi gagap. Dia itu pengen ngomong loh, tapi dia mulutnya itu seakan kekunci menurut si Warno ini. Dia itu nggak bisa ngomong, benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali. Dan di sini Warno hanya keluar keringat dingin banyak banget. Otomatis dia itu nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dia udah lihat nih di depannya itu ada pocong. Dan si Warno ini mengungkapkan bahwasannya dia itu benar-benar sudah tersadar pada saat itu. Jadi ngantuknya itu hilang. Dan di sini si Warno ini dia itu cuma bisa nangis, tapi dia juga tidak bisa mengeluarkan air mata. Jadi saking takutnya loh Warno sampai kayak gitu. Dan singkat cerita, tiba-tiba saja muncul si Ahmad. Si Ahmad itu kembali lagi ke situ. Dia itu memanggil si Warno. No, udah tidur ya? Tetapi si Warno ini tidak menjawab. Bagaimana menjawab? Dia itu berubah menjadi seperti gagu gitu. Dia gagap. Setelah dia udah menutupi mukanya dengan selimut lagi, akhirnya si Ahmad ini datang ke kamar lalu menyapa si Warno. No, udah tidur no. Nah, baru disitulah si Warno membuka selimutnya dan dia menjumpai bahwa pocong yang tadi berada di sebelahnya itu sudah tidak ada. Dan di sini akhirnya si Warno ini menyalahkan kakaknya, menyalahkan si Ahmad, dan dia pun menceritakan semuanya. Tetapi si Ahmad ini sangat berbanding terbalik dengan si Warno. Jadi si Ahmad ini pemberani banget. Dia bahkan gak percaya sama ceritanya si Warno. Akhirnya setelah kejadian itu pada keesokan harinya si Warno ini tidak mau lagi bekerja di situ. Tetapi di sini si Ahmad ini mencegahnya dan terjadi suatu perjanjian bahwasannya ketika nanti mereka berdua ini berjaga di kandang tersebut, si Ahmad ini tidak akan ninggalin Warno. Jadi mereka berdua ini harus bareng-bareng terus. Dan di sini akhirnya Ahmad ini setuju dengan apa yang diminta oleh si Warno. Akhirnya si Warno tidak jadi keluar. Dan pada keesokan harinya itu pas tepat di malam Jumat. Nah, di situ karena tradisi di desa itu setiap malam Jumat itu ada giliran tahlil. Jadi mau tidak mau si Warno dan si Ahmad ini harus meninggalkan kandang tersebut karena mereka berdua ini ikut giliran tahlil itu. Dan seketika mereka ini kembali lagi ke kandang tersebut setelah dia pulang tahlil, mereka berdua ini kaget banget karena menjumpai di tembok kamarnya itu di sebelah kandang itu sudah ada cap telapak tangan dengan darah. Dan itu bukan cuma satu, itu banyak banget. Jadi di temboknya itu ada cap tangan dan itu seperti berjalan ke atas. Telapak tangannya itu menuju ke atas. Jadi seperti orang berjalan tapi menggunakan tangan kayak gitu loh. Karena kalau di sini logikanya kalau manusia itu nggak bakalan bisa mencapai ternit. Jadi itu benar-benar telapak tangannya itu di tembok
Lalu berhentinya itu di Ternit loh, di Ternit. Akhirnya di sini mereka berdua pun ketakutan. Si Ahmad yang awalnya ini tidak percaya dengan cerita-cerita dari si Warno, dia pun sekarang tertegun. Jadi dia itu merasakan kayak, wah, kayaknya beneran nih di sini angker nih. Akhirnya mereka pun langsung mencari serbet atau lap. Jadi baju bekas itu dijadikan serbet untuk mencuci tembok tersebut, untuk menghilangkan bercak-bercak atau telapak tangan darah itu. Dan di sini ada yang mengagetkan lagi, ketika mereka berdua ini selesai membersihkan dan tersisa yang ada di Ternit karena itu tinggi tidak bisa dibersihkan, akhirnya mereka berdua ini akan memutuskan mencari tangga. Dan ketika mereka berdua berjalan, tiba-tiba di depan pintu kamar tersebut itu ada kain kafan. Dan benar-benar kain kafan itu seperti kain kafan yang benar-benar diambil dari kuburan. Karena itu ada kotoran tanah gitu. Dan di situ kain kafan tersebut itu masih ada tali pocongnya. Dan di sini membuat mereka berdua ini tambah ketakutan. Akhirnya mereka berdua ini lari. Dia itu menuju rumah yang berada di sebelah kandang ayam tersebut. Mereka berdua ini meminta bantuan. Mereka berdua itu menceritakan semuanya. Akhirnya si penunggu rumah tersebut pun memanggil temannya lagi. Akhirnya sekarang mereka itu berenam. Mereka berenam dan mereka semua itu menuju kandang ayam tersebut. Dan sesampainya mereka berenam ini masuk ke dalam komplek kandang ayam tersebut, mereka itu kembali dikagetkan dengan adanya sosok kuntilanak yang berada persis di atap kamar dari si Ahmad dan si Warno. Di sini ada sebagian dari mereka ini yang lari ketakutan. Tetapi ada satu lagi ini emang pemberani banget, dia itu nggak takut, dia itu membaca doa-doa dan tidak lama si kuntilanak itu hilang. Dan akhirnya mereka berlima ini kembali lagi menyusul satu orang yang masih berada di kandang ayam tersebut. Dan sesampainya di kandang ayam tersebut, mereka itu dikagetkan lagi karena ada bunyi ayam yang itu berasal seperti di atap kamarnya si Ahmad dan si Warno. Di sini nih, mereka itu tidak berpikir, wah masa bisa, ini nggak masuk di logika. Kok bisa sih ayam itu ada di atap? Akhirnya mereka itu coba menaiki atap dari kamar si Warno dan si Ahmad. Dan ternyata itu tidak ada ayamnya. Loh, mereka kaget kan? Akhirnya mereka menuju ke dalam kamarnya si Warno dan Ahmad lagi. Ketika mereka masuk lagi, ternyata sumber suara ayam itu dari ternitnya. Jadi di bawah atap itu kan ada ternit dan di situ. Lah di sini tambah tidak masuk akal lagi. Kok bisa ayamnya bisa masuk ke situ padahal tidak ada lubang sama sekali. Dan di sini akhirnya mereka itu membongkar satu kotak yang atap itu atau ternit tersebut. Dan benar saja di ternit tersebut itu ada 15 ayam. Sumpah ini nggak masuk akal banget sih. Akhirnya malam itu pun berakhir. Jadi si Warno dan Ahmad itu memutuskan pulang, tidak tidur di situ pada malam hari itu. Pada keesokan harinya dia itu menyampaikan kepada bosnya bahwasanya dia itu mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tetapi si bos yang tadinya baik banget, dia malah balik mengancam si Warno dan si Ahmad. Kalau mereka keluar, maka mereka akan dibunuh. Disinilah akhirnya mereka berdua ini takut. Dan mereka juga melihat keanehan bahwasanya bosnya ini di sudut kandang ayam tersebut sedang membakar kemenyan. Dan di situ sudah ada sajen, banyak sajen. Akhirnya mau tidak mau si Warno dan Ahmad ini tidak jadi keluar. Tetapi secara diam-diam si Warno dan si Ahmad ini itu menemui Pak Adenya. Dan Pak Adenya ini sudah terkenal di kampung tersebut. Dia itu sebagai orang pintar seperti kiai. Dia pun menceritakan semuanya. Setelah diterawang oleh Pak Adenya si Warno dan si Ahmad, ternyata si bosnya ini, si juraganya ini, dia itu memakai pesugihan genderuwo. Tapi itu memang masih baru. Untung saja si Warno dan si Ahmad ini langsung mengetahui dan langsung melaporkannya kepada Pak Adenya. Dan di sini menurut si Pak Adenya si Warno, pada panenan pertama ini setelah ia menggunakan pesugihan, jika panennya berhasil maka salah satu dari karyawannya ini akan dijadikan tumbal. Tetapi karena sekarang si Warno dan si Ahmad sudah mengetahuinya, dia pun meminta penangkal kepada Pak Adenya. Dan di sini dia itu bukan diberikan penangkal, tetapi si Warno ini dan si Ahmad malah diberikan agar membatalkan perjanjian pesugihan antara bosnya dengan si genderuwo.
Jadi akhirnya si Warno dan si Ahmad ini diberikan satu botol air. Dan tidak tahu ya, mungkin air itu sudah dibacakan sesuatu doa oleh padenya. Dan di sini si Warno dan si Ahmad juga diberikan rapalan doa. Dan karyawan yang lainnya itu juga diberikan doa-doa sama si Warno dan si Ahmad. Jadi setelah tahu bahwa bosnya menggunakan pesugihan, Warno dan Ahmad ini pun melaporkan semuanya kepada karyawan-karyawan yang lain. Tetapi ternyata keanehan itu bukan hanya terjadi di kandangnya Ahmad dan Warno, bahkan di kandang lainnya pun terjadi keanehan sama seperti yang terjadi di tempat kandangnya si Warno dan si Ahmad. Jadi air yang diberikan itu ditaburkan di setiap pintu masuk kandang, di semua kandang milik bosnya si Warno. Dan jika nantinya bos itu akan melewati atau melangkahi air itu, maka akan terjadi sesuatu. Dan menurut si Pak D itu, si air bisa untuk menggagalkan perjanjian antara bosnya ini dengan si Genderuwo. Dan ketika bosnya ini memasuki kandang si Warno, dia itu benar-benar melangkahi air tersebut. Dan tiba-tiba bosnya ini itu seperti kesurupan, seperti orang kesurupan. Jadi nggak sadarkan diri, dia itu mengamuk di situ. Akhirnya si Ahmad ini pun langsung memanggil Pak D-nya. Dan ternyata benar, sudah selama 1 minggu ini pribadinya dari bosnya si Warno dan si Ahmad itu sudah digantikan rohnya dengan si Genderuwo. Jadi kenapa dari bos yang baik itu tiba-tiba menjadi sosok yang jahat dan menyeramkan, itu karena terpengaruh dari Genderuwo tersebut yang merasuki diri bosnya. Dan setelah Pak D-nya Warno dan Ahmad ini datang ke situ, si bos ini melakukan perlawanan kepada Pak D-nya si Warno dan si Ahmad. Tetapi perlawanan yang dimaksud itu bukan perlawanan berantem atau gimana. Jadi di situ Pak D-nya si Ahmad ini dan si Warno hanya membacakan doa-doa. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba saja bosnya si Warno dan si Ahmad ini itu terpental ke tembok dan dia pun mengeluarkan darah. Akhirnya mereka bertiga ini pun langsung menolong bos tersebut. Langsung dibawanya ke dalam kamar. Dan setelah 3 jam akhirnya bos ini pun sadar. Tapi setelah kejadian itu mereka bertiga ini tidak menyampaikan kepada bosnya tentang apa yang terjadi. Jadi seolah-olah mereka itu tidak tahu bahwa bosnya ini menggunakan pesugihan. Dan hari berikutnya ketika si Warno dan Ahmad ini kembali lagi ke kandang, dia itu sangat kaget. Karena semua ayam yang berada di kandang itu tewas semua atau mati semua. Dan di situ tuh ayamnya diambil, salah satu ayamnya itu sama si Warno, dan itu seperti ada gigitan makhluk di leher ayam tersebut, dan itu semuanya mati semua dan darah itu banyak banget di kandang ayam tersebut. Akhirnya si Warno ini pun menelpon bosnya, dan ketika bosnya sampai di situ, bosnya ini nggak marah, dia itu beda banget dengan hari kemarin. Dia cuman ya udahlah. Tetapi anehnya di sini bosnya itu tidak menanyakan apa sebabnya dan bagaimana kok bisa ayamnya mati semua. Justru di sini muka dari bosnya itu terlihat merah. Jadi seperti dia itu kayak menyembunyikan sesuatu. Mungkin si bos ini itu takut kalau anak buahnya si Ahmad atau Warno ini tahu kalau dia itu bersekutu dengan Genderuwo untuk melakukan pesugihan. Padahal di sisi lain sebenarnya Warno dan Ahmad ini sudah tahu. Dan sejak saat itulah akhirnya Warno dan Ahmad ini mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaan tersebut dan diikuti oleh pekerja yang lainnya. Dan akhirnya bos itu pun pergi dari kampung tersebut. Oh ya, jadi bos ini awalnya itu adalah seorang pendatang. Dan cerita pun berakhir. Dan di sini alhamdulillahnya tidak ada satupun karyawannya orang pribumi yang dijadikan tumbal oleh bos tersebut. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton atau mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan tentunya buat teman-teman semua yang memiliki pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya, silahkan kalian save biar kita menambah saudara. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.